Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai wali murid, mewakili wali murid yang 9 orang ini, Bu. Saya Endrizal, orang tua Bintang Ramadan. Kenapa saya memarahi ustadznya? Karena anak kami tidak boleh ikut ujian. Dan anak kami ujian terakhir, waktu kejadian anak saya, waktu itu anak saya dilipat kain untuk berkebun, disuruh sama Ustadz Riko. Anak saya merokok di situ, terus merokok di situ, langsung dikeluarkan, Bu. Okay. Kalau pondok ada peraturan apapun di pondok, kami taat dengan peraturan. Dan satu lagi, Bu, saya bukan apa-apa, saya mewakili seluruh santri untuk membela santri. Saya sebagai manusia menengok anak-anak yang tidak dapat butuh pendidikan, di situ saya amarah saya, Bu. Baik, Ya. Pak. Sebelumnya setelah kejadian anak Bapak diketahui merokok tersebut, apakah sudah ada mediasi dengan pihak pesantren? Belum, Bu, nggak pernah saya mediasi, Bu. Sebenarnya kalau iya pendidikan di sekolah ada SP1, SP2, Bu. Ya. Dan terus orang tua pasti dipanggil. Baik, apakah keterangan merokok ini ada di peraturan awal di mana keterangannya dikeluarkan begitu, Pak? Kalau peraturannya, Bu, anak saya pulang dari Madura, baru dikeluarkan peraturan, disuruh tanda tangan orang tua sama anak. Itu aja, Bu, peraturan dibikinnya, Bu. Kalau ada bermasalah, anak dikeluarkan. Baik, yang Anda ketahui, Pak, apakah anak Anda melakukan hal seperti merokok, keluar dari pesantren, begitu berapa kali? Setahu saya, kalau misalnya anak saya tahu sendiri dengan anak saya. Kalau untuk merokok, mungkin iya di belakang saya, Bu. Nggak tahu saya. Tapi kalau untuk keluar-keluar kemana-mana, nggak ada, Bu. Baik, jadi kalau merokok sudah berkali-kali begitu ya, Pak, ya? Enggak, bukan, Bu. Anak saya bukan merokok berkali-kali. Itu yang sekali yang dicobanya, Bu. Jadi hanya diketahui sekali begitu ya, Pak, ya? Iya, yang mengetahui bukan orang pondok, Bu. Siapa, Pak? Pengurus yang ada di kebun Pak Prof. Oke. Pengurus begitu ya? Ya, pengurus kebun. Anak-anak ini kan disuruh untuk bercocok tanam di... Di mana, Pak, diketahui merokoknya, Pak, ketika itu? Dilipat kain, Bu. Di mana, Pak? Dilipat kain. Itu di daerah pesantren ya? Kampar, Bu, bukan. Kampar kiri. Baik, di luar pesantren berarti? Di luar pesantren, Bu. Bukan di dalam pesantren. Jadi kalau merokok, Anda dan anak Anda mengakui betul begitu ya kalau merokok ya? Ya, saya akui. Kalau dia memang bersalah, saya akui. Oke. Kalau pergi dari pesantren seperti yang dikatakan bendahara pesantren kemarin, betul tidak? Oh, itu anak yang 25 anak, Bu. Oh, ada 25 anak, Ada tidak hanya 25 anak. 25 anak ini, yang 7 itu untuk ujian akhir yang saya tolong, Bu. Yang Baik. untuk ujian akhir. Berarti betul kabur ya, Pak, ya? Ya, yang kabur itu gara-gara dia kelaparan. Baik, jadi betul anak Anda ikut kabur dan juga merokok. Ya, Jadi dua hal ini ya? Anak saya tidak ikut kabur, Bu. Anak saya cuma merokok aja. Oh, baik. Lalu apa saja, Pak, alasannya kenapa tidak boleh kabur itu, Pak? Kalau anak saya tidak ada kabur, anak saya cuma merokok. Yang cuma 7 ini kabur manjat pagar itu, Bu. Kenapa, Pak? Kenapa kabur? Kenapa kabur? Lantaran dia lapar. Anak-anak ini disuruh puasa. Oke. Ya, puasa, tapi tidak makan sahur. Oke. Kelaparan, pergilah tempat anak santri atas nama Raja. Baik. Dari pondok 2 kilo, Bu. Baik, jadi ke-25 anak ini puasa tapi tidak ikut sahur. Tidak ikut sahur ini tidak disediakan, apa ketiduran, Pak? Bukan, mungkin nggak disediakan. Saya nggak tahu juga. Mungkin, berarti masih mungkin ya, Pak, ya? Ya, saya nggak tahu itu masalah anak-anak itu yang di luar anak saya. Berarti selain anak Bapak, berapa orang yang rencana dikeluarkan kemarin, Pak? Kemarin anak saya pertama di bulan Januari 2 orang. 2 orang. Ya. Lalu yang ke-25 lainnya itu? Yang anak saya udah
disuruh untuk ujian, udah dibolehkan masuk, saya nangis Bu, sama istri saya dengan Bapak Haji. Baik. Saya nangis. Baik, Pak, mohon maaf sebelumnya, apakah ketika Bapak memutuskan untuk memasukkan anak Bapak ke pesantren, sudah diberitahu bahwa ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan begitu Pak kepada anak Bapak? Saya tahu Bu, udah saya bilang sama anak saya Bu. Respon anak Anda seperti apa Pak? Ya, respon anak saya ya diikuti Bu. Apapun risiko dan apapun peraturan dari pondok. Berarti anak Anda sepakat untuk mengikuti apa yang sudah menjadi aturan begitu ya Pak ya di pondok pesantren. Betul. Ya Pak ya. Baik, kalau ternyata memang yang dilakukan anak Anda ini di luar dari komitmen awal, berarti kan memang melakukan kesalahan. Lalu kenapa Bapak di video itu memarahi pihak pesantren Pak? Begini Bu, anak saya udah disuruh simulasi untuk ujian. Ya Bu ya. Simulasi untuk ujian anak saya yang berdua ini, yang keluar ini, tahu ada anak kejadian yang 25 orang ini, dikeluarkan anak saya lagi. Saya udah menangis. Baik. Udah menangis untuk menyembah lagi. Baik. Malah saya bilang sama Umi yang kemarin, siapa yang nama Uminya tuh, yang orang pondok. Ya. Menyembah saya Bu, dibilangnya kayak gini Bu, presiden pun yang datang ke sini tidak kami terima. Baik. Anak-anak sampah kata dia Bu. Baik Pak Henrizal. Ya. Informasi yang kami ketahui dari bendahara pesantren kemarin kalau kejadian ini dimediasi oleh Kementerian Agama setempat. Namun pesantren menganggap ini keputusan yang sepihak. Apakah betul Pak ini keputusan sepihak antara wali santri dan juga Kementerian Agama? Kalau masalah keputusan sepihak, saya sendiri ke Kemenak Bu, dengan kuasa hukum anak-anak yang 9 orang ini. Ada Pak Prof di situ, Mujahidin, Pak Prof Mujahidin. Beliau lah yang menyampaikan bahwa anak-anak ini udah bisa untuk sekolah. Baik. Anak-anak ini disekolahkan lagi. Baik. Ada informasi pihak pondok pesantren tidak diajak untuk musyawarah Pak, apakah betul? Itu salah Bu. Itu salah tuh Bu. Kalau masalah tidak dibawa koordinasi, itu salah. Baik. Lalu berarti sudah ada ruang diskusi dengan pesantren Pak, bagaimana untuk ujian anak Bapak yang akan diselenggarakan? Ya, kata orang Kementerian Hukum dan HAM, Kemenak, infonya anak ini boleh sekolah. Tetap bersekolah begitu ya? Tetap bersekolah untuk ujian. Informasi terakhir dari pondok pesantren? Iya, dari pondok pesantren sama Bapak Mujahidin. Berarti sudah diterima ya Pak ya untuk kembali bersekolah? Iya. Sudah ada negosiasi itu Bu. Baik, berarti anak Anda sudah kembali lagi ke pondok pesantren? Anak saya cuman saya larang untuk ke pondok. Masalahnya saya pengennya ujian aja. Oke, apa alasan Anda Pak? Alasan saya nanti nggak enak sama Uminya sama Ustadz Dikonya. Berarti Anda masih tidak percaya dengan pihak pondok pesantren? Bukan nggak percaya Bu. Seorang Ustadz Diko kelahiran 98 Bu. Saya pertanyakan sama Ustadz Dikonya. Bisakah kelahiran 98 tamat apa dia S1 atau SMA atau apa bisa untuk mendidik anak-anak 200 orang lebih? Ya. Baik. Berarti Anda ada kejanggalan kepada pendidiknya begitu ya Bu? Iya, Pak, ya? Bu. Kalau di situ kan SOP untuk pekerja pondok kan ada Bu. Oke. Ya kayak security-nya tidak ada, anak disuruh jaga malam. Oke. Ada laporan dari anak Anda mengenai kejanggalan yang Anda rasakan begitu? Iya Bu. Apa saja laporan dari anak Anda? Sekarang saya tanya Bu, anak-anak disuruh untuk bekerja kebun, wajar nggak Bu? Saya untuk sekolah Bu. Saya untuk anak-anak ini untuk bersekolah, bukan untuk berjaga kebun Bu. Baik. Terima kasih Pak Henrizal sudah bergabung bersama kami. Tunggu Bu. Ya, ada apa Pak? Ya, buat seluruh ulama yang ada di Indonesia yang melihat video saya yang viral ini, saya sebagai mewakili wali murid pondok pesantren meminta maaf yang sebesar-besarnya, bukan menghina ulama. Saya
Karena anak-anak saya menolong anak-anak dengan ikhlas atas nama Tuhan ya. Saya dengan ikhlas menolong anak-anak yang ditelantari oleh pondok pesantren dan dianiaya dan anak-anak disuruh bekerja di kebun. Mohon maaf seluruh ulama-ulama yang ada yang menengok TV ini, saya minta maaf yang sebesar.